Mega proyek reklamasi pulau-pulau buatan dan pesisir pantai di Teluk Jakarta telah dimulai. Meskipun reklamasi Giant Seawall yang direncanakan berbentuk burung Garuda raksasa ini masih menuai perdebatan. Bahkan bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 23 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberi izin kepada anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudra untuk mereklamasi pantai utara Jakarta seluas 161 hektar. 3 bulan kemudian, tepatnya Maret 2015, LSM Jakarta Monitoring Network, JMN, menggugat keputusan gubernur tersebut ke PT UN Jakarta. JMN menilai izin reklamasi adalah wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan peraturan Presiden tertanggal 6 Desember 2012. Sedangkan Ahok meyakini gubernur memiliki wewenang berdasarkan peraturan Presiden yang lama, terbitan tahun 1995. Kamu mau gugat mau apa? Kamu dengar nggak sih perda reklamasi kita bahas dari tahun 95? Ada undang apa, ada Kepres, ada perdanya lagi nomor 8 tahun 95. Ya apa yang mau digugat? Alasan izinnya apa sih Pak? Alasan izinnya? Dari tahun 95 ada proses semua izinnya. Kamu dengar waktu saya paparan waktu menyampaikan untuk perda reklamasi, ya? Terlalu banyak lah Mas, terlalu banyak yang main gitu. Dan satu hal sih, pemerintah kita kan tidak pernah ngomong iya atau tidak boleh, selalu kan abu-abu gitu. Artinya pasti ada kepentingan yang jalan. Selain dari sisi hukum, reklamasi Teluk Jakarta juga mendapat sorotan dari sisi ekonomi dan lingkungan. Para nelayan memprotes hilangnya lokasi mata pencaharian mereka. Sementara sejumlah pihak juga khawatir dengan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang menganggap alangkah baiknya jika developer mengembangkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu daripada reklamasi pulau. Kalau berbicara soal pandangan Ibu, kecintaan Ibu terhadap kekayaan laut, maritim, dan lain sebagainya sudah tidak diragukan lagi. Tapi kita ingin tahu pandangan Ibu soal reklamasi, Bu. Seperti apa? Reklamasi itu sebetulnya kan kegiatan mereklaim wilayah laut. Selalu perubahan alam itu pasti ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Saya ingin reklamasi itu tidak dijadikan sebuah kegiatan biasa, karena kita merubah ekosistem, terutama di wilayah pesisir. Reklamasi ada 2 macam, ada reklamasi daratan mainland untuk nambah tanah ke laut, ada reklamasi yang berbentuk pulau-pulau. Di tempat yang masih bagus, masih indah, masih alami, semestinya tidak diperbolehkan, karena itu nanti akan merusak lingkungan yang ada, merubah peruntukan yang ada. Kalau di tempat misalnya udah tidak ada tanah lagi, hanya dengan reklamasi itu pembangunan hanya bisa terjadi, juga tidak. Ya tentu saja itu bisa dipertimbangkan. Akan tetapi juga resikonya kita mesti perhitungkan. Saya ingin apabila reklamasi itu terjadi, itu feasibility study, efek-efek yang akan timbul itu sudah minimalisir, sudah dipersiapkan apa actionnya. Karena kalau reklamasi itu pasti akan menutup space daripada wilayah air. Ekosistem yang hilang akan terganti bagaimana. Orang yang tergusur akan dikemanakan. Seperti mengganti dengan bendungan untuk limpahan air, itu juga salah satu kegiatan. Ada wilayah yang memang sudah terjadi pendangkalan sangat parah. Nah semestinya itu direvitalisasi pendangkalannya, reklamasinya jangan di daerah bakaunya, tapi di lautnya saja. Model model tanah baru atau apa. Tapi yang penting apapun itu bentuknya, semestinya reklamasi itu menjadi pilihan kedua. Jangan semata-mata karena kalau beli tanah di darat mahal, reklamasi itu menjadi pertimbangan untung yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan tanah baru. Yang kedua, misalnya kita mengomentari Jakarta. Yang saya sedihkan adalah bahwa Jakarta, kota dengan penduduk 20 juta, ibu kota negara, sampai hari ini kita tidak punya pantai untuk publik.
Tidak ada. Semua pantai masyarakat yang mau main pasti harus bayar. Nah, ini penting disiapkan nelayan ini mau kemana, satu itu. Yang kedua, tempat publiknya di mana. Kita mau merayakan pesta laut, mau merayakan apa saja susah karena kita tidak punya open space laut, tidak ada. Bendungan juga belum dibangun contohnya. Jadi reklamasi di mana saja kalau tidak untuk hal yang sangat penting sekali dan untuk memperbaiki degradasi lingkungan, ya ada karena saking pendangkalan dan lain sebagainya. Nah, itu semestinya harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Bahkan kalau bisa tidak usah. Jadi harus ada batasan-batasan. Kita nih menganalisa daya dukung alamnya seberapa. Air tuh akan dikemanakan limpahannya. Kan itu udah pasti harus ada. Jangan sampai setelah banjir banyak persoalan, developer sudah dapat tanahnya, pemerintah harus bikin bendungannya karena kalau tidak banjir. Nah, ini yang saya anggap tidak appropriate, tidak good governance. Harusnya developer misalnya diharuskan bikin bendungan, ya bikin dulu bendungannya sebelum dia mereklamasi pulau. Sama misalnya di sebuah teluk, ya dalemin dulu teluk itu, baru setelah itu bagus, nelayannya ditempatkan ada tempatnya. Public space misalnya mau bikin pulau 9. Satu pulau itu untuk menempatkan para nelayan dulu, bukan untuk dijualnya dulu. Disinilah yang saya lihat kadang-kadang public interest is not becoming number one. Public interest yang nomor satu adalah orang yang bisa membayar tanah hasil reklamasi. Nah, ini yang saya pikir kita semua bukan cuma membuat policy memperbolehkan atau melarang, bukan itu intinya. Pembangunan airport, pembangunan pelabuhan, pembangunan power plant kadang-kadang membutuhkan reklamasi. Itu kita bisa istilahnya tidak terlalu banyak analisa ya, karena memang itu dibutuhkan untuk kepentingan publik. Tapi untuk properti, untuk sebuah kegiatan komersial biasa, semestinya itu harus dianalisis, dievaluasi, dan terutama ini nanti kepentingan publik, stakeholder yang hidup di situ harus mendapatkan fasilitas baru. Harus diakomodir pertama gitu, kali. Jangan diakomodir. Oh nanti udah selesai semua, masyarakat yang ada di situ tertinggalkan atau ditinggal. Nah ini yang tidak boleh. Saya pikir itu saja. Pemerintah wajib menjaga jangan sampai sebuah pembangunan itu selalu beridentik dengan penggusuran, dengan perubahan ekosistem tanpa improvisasi yang lebih baik. Yang ketiga, penghilangan space untuk publik. Ini yang saya pikir saat sekarang kita tuh sangat tidak memperhatikan bahwa publik itu punya hak untuk punya space. Ini yang saya lihat sangat sulit sekarang di Indonesia. Pembangunan kota cenderung menggusur, cenderung menutup kepentingan publik punya akses terhadap pantai, terhadap laut, terhadap keindahan alam dan karunia Tuhan yang mestinya dinikmati oleh para masyarakat sebagai stakeholder utama. Masyarakat saya mengerti ada yang bisa bayar propertinya, tapi banyak masyarakat yang tidak bisa bayar misalnya Taman Impian Jaya Ancol, kan where they have to go untuk piknik. Tidak ada di Jakarta. Mau ke Muara Angke bau kotor, tidak mungkin kan. Pantai yang mereka bisa berenang, bisa piknik, bisa duduk di pasir. 22 juta orang Jakarta sekarang mungkin 25 juta. Kita bicara 22 juta orang. Dari 22 juta itu 60% tidak bisa paying itu Taman Impian Jaya Ancol. Mereka harus punya hak hari Minggu, Sabtu untuk rekreasi ke pantai kemana. Kalau nggak bayar nggak bisa lihat pantai.